FIFA tetap izinkan bendera pelangi. Iran Mesir protes jelang laga panas. Halo pecinta sepak bola, selamat datang kembali di channel kami. Duel panas bukan hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Menjelang pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Iran dan Mesir di Seattle, Amerika Serikat, FIFA justru menjadi sorotan dunia setelah memastikan bahwa supporter tetap diperbolehkan membawa bendera pelangi ke dalam stadion. Keputusan ini memicu protes keras dari Federasi Sepak Bola Iran dan Mesir yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di negara mereka. Laga yang seharusnya menjadi pertarungan memperebutkan tiket ke babak berikutnya kini berubah menjadi salah satu pertandingan paling kontroversial di Piala Dunia 2026. Pihak Iran dan Mesir sebelumnya meminta FIFA agar tidak mengaitkan pertandingan mereka dengan perayaan Pride yang berlangsung di Seattle. Kedua federasi menilai promosi simbol-simbol tersebut tidak sesuai dengan keyakinan dan budaya masyarakat mereka. Namun FIFA tetap pada pendiriannya. Dalam pernyataannya, FIFA menegaskan bahwa Piala Dunia adalah ajang yang terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Karena itu, bendera pelangi dan simbol yang berkaitan dengan identitas seksual tetap diperbolehkan selama mematuhi aturan stadion. Menariknya, FIFA juga memberikan penjelasan bahwa penetapan pertandingan Iran melawan Mesir sebagai Pride Match bukan berasal dari FIFA sendiri, melainkan merupakan bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia lokal Seattle bertepatan dengan akhir pekan Pride di kota tersebut. Meski demikian, keputusan untuk mengizinkan simbol-simbol tersebut tetap berada di bawah aturan resmi FIFA. Di sisi lain, protes dari Iran dan Mesir terus bergulir. Kedua negara menyampaikan bahwa mereka berharap pertandingan tetap fokus pada sepak bola dan tidak dijadikan panggung untuk isu sosial maupun politik. Pelatih Mesir bahkan memilih meredam kontroversi tersebut. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa seluruh konsentrasi tim hanya tertuju pada pertandingan dan persiapan menghadapi Iran. Ia juga menolak memperpanjang perdebatan mengenai isu di luar sepak bola. Sementara itu, Iran juga menyampaikan keberatannya terhadap penyelenggaraan acara yang bertepatan dengan laga tersebut. Meski demikian, FIFA tidak mengubah kebijakannya. Kontroversi ini mengingatkan publik pada berbagai perdebatan serupa yang pernah muncul di turnamen-turnamen internasional sebelumnya, ketika olahraga bertemu dengan isu hak asasi manusia, budaya, dan identitas. Kini perhatian dunia tertuju ke Seattle. Apakah pertandingan ini akan berlangsung dengan aman? Apakah suasana di tribun akan tetap kondusif meski terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam? Satu hal yang pasti, duel Iran melawan Mesir kini bukan hanya soal perebutan 3 poin. Pertandingan ini juga menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana sepak bola dunia menghadapi perbedaan nilai dan budaya. Apakah FIFA sedang menerapkan standar yang berbeda? Pertanyaan itu kini ramai diperbincangkan setelah FIFA memutuskan tetap mengizinkan bendera pelangi dibawa ke dalam stadion saat pertandingan Mesir melawan Iran di Seattle, meski kedua negara telah menyampaikan keberatan secara resmi. Keputusan ini membuat banyak penggemar sepak bola mengingat kembali Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, FIFA justru mengambil langkah yang jauh lebih ketat. Bahkan, 7 negara Eropa yang berencana mengenakan ban Kapten One Love sebagai simbol antidiskriminasi membatalkan rencana tersebut setelah FIFA mengancam akan memberikan sanksi olahraga kepada para pemain, termasuk kartu kuning sejak awal pertandingan. Keputusan itu menuai kritik luas karena dinilai membatasi bentuk ekspresi yang sebelumnya diizinkan di banyak kompetisi internasional. Kini situasinya terlihat berbeda. Di Piala Dunia 2026, FIFA menegaskan bahwa bendera pelangi dan simbol yang berkaitan dengan orientasi seksual maupun identitas gender diperbolehkan masuk stadion selama mematuhi aturan perilaku stadion. Keputusan itu tetap berlaku meskipun Iran dan Mesir meminta agar simbol tersebut tidak ditampilkan pada pertandingan mereka. Inilah yang memunculkan perdebatan. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa pada Piala Dunia Qatar FIFA memilih menghormati aturan dan kondisi negara tuan rumah. Sementara pada turnamen kali ini FIFA mempertahankan kebijakan yang berbeda meskipun ada keberatan dari dua negara peserta. Di sisi lain, ada pula penjelasan yang membedakan kedua situasi tersebut. Pada 2022, pertandingan berlangsung di Qatar yang memiliki hukum dan regulasi lokal sendiri mengenai simbol tertentu. Sementara pada 2026, pertandingan berlangsung di Amerika Serikat, tepatnya di Seattle, yang memiliki kebijakan hukum dan aturan stadion yang berbeda. FIFA juga menyatakan bahwa perayaan Pride di Seattle merupakan program panitia lokal, bukan bagian resmi dari agenda pertandingan FIFA. Karena itu, sebagian pengamat menilai dua kasus tersebut tidak sepenuhnya sebanding. Yang berubah bukan hanya kebijakan FIFA, tetapi juga konteks hukum, aturan stadion, dan negara tuan rumah. Meski demikian, perdebatan tetap berlangsung.
Bagi sebagian penggemar, FIFA terlihat tidak konsisten karena mengambil pendekatan berbeda terhadap isu yang serupa. Sementara bagi pihak lain, FIFA justru sedang menyesuaikan kebijakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara penyelenggara. Pada akhirnya, kontroversi ini kembali memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana seharusnya FIFA menyeimbangkan penghormatan terhadap budaya dan hukum negara tuan rumah dengan komitmennya terhadap prinsip non-diskriminasi dan inklusi? Perdebatan tersebut kemungkinan akan terus berlanjut, bahkan setelah pertandingan Mesir melawan Iran berakhir. Di panggung internasional, bagaimana menurut kalian mengenai keputusan FIFA ini? Apakah FIFA sudah mengambil keputusan yang tepat dengan tetap mengizinkan bendera pelangi di stadion, atau seharusnya lebih mempertimbangkan keberatan dari Iran dan Mesir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.